kasusnya kelamaan. Keluarga David nyerah, bilang capek, udah bebasin aja. Daripada kelamaan kayak gini, di lobi-lobi berapa sih Pak Polisi? Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, udah lama banget ya kita nggak ketemu ya. Memang sih Let's Go lagi sibuk. Kenapa? Karena Let's Go baru pindahan gitu. Apakah kita mau room tour? Ah, jangan. Nanti Let's Go dikira Pak Sambo. Itu seperti kira Mario Dendi. Oh, jadi Let's Go mau ngomongin nih, ada beberapa hal update ya tentang kasus Agnes dan juga Mario Dendi gitu. Nah, Agnes ini, si anak gemes ini, kasusnya gimana sih sekarang? Nah, kapan sih sidangnya Mario Dendi? Gila, nggak selesai-selesai nih kasus. Si Mas Dendi ini sampai sekarang itu belum divonis hukuman. Nah, kasusnya udah redup. Perhatian netizen udah ke distract sama si kakaknya Fuji yang pacarnya itu dikabarkan ngemut. Ngemut lollipop. Sampai sekeluarga David ya sebagai korban itu bilang capek dan bebasin aja lah si Mario Dendi ini gitu. Udah capek kita nungguin sampai sekarang belum jelas kasusnya gimana, hukumannya belum jelas karena kelamaan nungguin hukuman vonis untuk Mario Dendi ini gitu. Apa gara-gara anak menteri? Nah, terus yang kedua juga gara-gara polisi ini ya minta kenapa lama si kasus ini, karena polisi katanya bilang, kita perlu David sebagai saksi, anak korban sebagai saksi. Anak korban yang menderita brain injury loh, diminta jadi saksi. Berdebah juga nih. Lalu kabarnya juga ada, nih Mario Dendi dapat perlakuan khusus, bisa nonton Netflix di penjara. Nah, jadi Let's Go mau bahas yang pertama itu adalah tentang keluarga David dengan Twitternya yang ini. Ini adalah Twitter pamannya David. Nah, dia mengatakan, Dear Polda Metro Jaya. Nah, kami, keluarga David Ozora, yang mengikuti perkembangan kasus hukum atau tersangka utama dari Mas Mario Dendi, penganiayaan berat dengan perencanaan atas anak kami, David, merasa capek dengan ketidakjelasan perkembangan kasus ini. Nah, kasusnya nggak jelas, dia bilang. Kita capek nih yang mengikuti kasus ini. Sama Let's Go juga, yang salah satu masih sampai sekarang ya, nggak tahu nih konten kreator lain masih atau nggak. Mengawal kasus ini ya kok lama juga ya. Untuk itu maka kami merasakan sebaiknya Mario Dendi dibebasin aja. Nah, itu kata-katanya dari pamannya David. Udah bebasin aja. Dan sekaligus diangkat jadi duta free kick. Diangkat jadi duta free kick oleh Polda Metro Jaya. Nah, ini duta free kick loh Mario Dendi. Ya adik-adik, sekarang kita punya duta, bukan sembarang duta. Duta free kick. Jadi kalau ada anak-anak bandel nggak mau dengerin perkataan orang tuanya, kecil-kecil masuk penjara, nah ini duta free kick yang akan menendang kepala kalian satu-satu. Ya, kayak Algojo ya itu. Dan sekaligus dan karena prestasinya yang sangat luar biasa, yaitu bisa melihat kepala, seorang anak sebagai bola yang pantas untuk ditendang dan diakhiri dengan selebrasi. Dan juga prestasinya yang mampu membuat berkas kasusnya jadi berputar-putar antara Polda Metro Jaya dan juga Kejaksaan Tinggi DKI. Ini jelas sebuah prestasi dari Mario Dendi. Kami pernah punya harapan tinggi kepada kalian. Pernah punya, dia bilang. Jadi, koreografer ini pernah punya harapan tinggi kepada Polda Metro Jaya sama Kejaksaan Tinggi. Emang ini sebegitu susahnya siapa sih Mario Dendi ini? Kok bisa berkasnya diputar-putar dari bulan apa ini? Bulan Februari, Maret, April, Mei, 3 bulan nih, diputar sampai nggak selesai nih. Selalu bilang dalam penyidikan. Nah, apanya ini selidiki? Udah jelas-jelas tendang kepala. Agnes aja lebih cepet. Agnes sat 3,5 tahun. Apa bedanya Agnes sama si Mario Dendi ini? Nah, bedanya Agnes bukan anak pejabat. Seperti kata Bima Lampung, kalau pejabat saling melindungi, nah itu berarti aman. Nah, apakah pengaruh dari papanya Mario Dendi ini, Ditjen Pajak, itu mempengaruhi oknum-oknum di kepolisian? Nanti siapa tahu ya kepolisiannya bilang gini, ini sebenarnya berkasnya Mario udah banyak nih dan kita udah bisa menjatuhi hukuman. Gini ya, Pak, Bapak bayar pajak enggak? Oh, saya sih udah lama nggak bayar ya. Saya kan polisi yang dibantu bapaknya Mario. Nah, kita ini mobil-mobil kita, Pak. Mobil-mobil dinas, kayak mobil dinas Lampung yang nggak pajak. Rumah-rumah kita yang rumah-rumah mewah tapi 600.000 pajaknya per tahun. Nah,
Seperti AKBP Hasibuan. Nah, itu tuh kita pajak-pajak kita, Pak, murah-murah. Gara-gara siapa? Dibantu bapaknya Mario Dendi, Pak. Kalau kita vonis anaknya lama, STNK bapak yang punya mobil 5 itu naik kena progresif semua, Pak. Nah, iya bener juga nih. Uang belanja aja udah mahal, apalagi tambah uang pajak. Nah, takutnya ada oknum yang seperti itu. Nah, bisa jadi kan? Bisa. Ini logika aja ya. Kita nggak tahu seberapa banyak oknum di dalam pemerintahan. Dan pemerintahan ini yang kita tahu banyak nggak bayar pajak. Nah, dengan bapaknya Mario Dendi, siapa tahu dia punya tanda kutip aturan tidak tertulis. Aturan tidak tertulis yang cuma diketahui oleh pejabat pemerintah. Bahwa pajak-pajak mereka dan kepolisian itu murah-murah, mureh-mureh. Nah, siapa tahu kan? Bisa jadi bisa. Nah, ini adalah spekulasi dan teori ya. Bagi bapak-bapak yang bukan oknum, jangan marah. Di sini juga ada yang nyebelin ya, bahwa katanya penjelasan polisi, bukan penjelasan polisi ya, ada dari satu berita online yang mengatakan bahwa kasus si Mario Dendi ini itu agak bertele-tele. Kenapa? Karena polisi mengatakan membutuhkan anak korban sebagai saksi. Berdebah bangsat. Polisi melakukan penyelidikan dan sepertinya kita butuh anak korban untuk menjadi saksi. Nah, keterangan dari saksi ini baru kita bisa menjatuhi hukuman Mario Dendi. Anak korban siapa? David. Kepalanya apa? Ditendang, Pak polisi. Pak penyidik, kepalanya ditendang. Apa yang terjadi sama David? Injury. Nah, apa namanya? Brain injury alias kerusakan otak. Nah, memori David lumayan menghilang. Nah, dia mungkin nggak ingat betul apa kejadian di situ. Nah, apakah itu yang dicari penyidik? Nanti ditanya mungkin sebagai saksi, kamu ingat nggak apa yang terjadi sama kamu, Fit? Gitu. Oh, saya nggak ingat, Pak. Kepala saya ditendang. Oh, berarti kamu nggak ingat ya sama Mario ya? Berarti Mario kayaknya sih nggak salah sama kamu, Fit. Kemarin kamu cuma ngobrol aja sama Mario, nggak sempat ketendang kok sebenarnya, Fit. Oh, gitu, Pak ya? Nah, jangan-jangan David mau di brainwash nih. Nah, takutnya kan kayak gitu. Ini anak korban loh. Anak korban kepalanya ditendang, mengalami kerusakan otak. Dan udah, ini rahasia umum, kerusakan otak, memorinya hilang, keterlambatan berbicara, dan David aja belum bisa sekolah seperti semula ya. Ini masa dipanggil jadi saksi? Mau ditanya apa? Mau ditanya apa sih Pak penyidiknya? Gimana perasaan David gitu sama Mario? Apa ada dendam nggak? Oh, saya agak-agak nggak inget, Pak. Saya masih lupa. Oh, berarti nak David nggak inget ya kejadian tersebut. Oh, gimana kalau Mario dibebasin jadi David? Sebenarnya Mario itu nendang kepalanya adik David itu bercanda gitu. Kayak waktu anak-anak kecil bercanda. Nah, apa itu yang mau diinginkan oleh penyidik oknum? Siapa tahu ada oknum ya di dalam penyidik dan polisi memaksa David ini menjadi saksi. Nah, ini kan seharusnya David nggak usah lah jadi saksi karena dia masih ada injury ya. Menurut Let's Go, logikanya ya dari pihak rumah sakitnya ada menjelaskan bahwa kondisi anak ini tidak bisa menjadi saksi, tidak bisa menjadi sebagai saksi karena kerusakan otak, cedera otak yang dialami oleh David. Itu cukup sebenarnya. Dan cedera otak ini dialami karena apa? Nah, ini kan bisa medisnya. Karena tendangan duta free kick. Nah, yang ada di video. Nah, bisa. Udah, itu menurut saya udah cukup. Nggak perlu Davidnya jadi saksi gitu. Ini juga sampai sebel banget ya sama si papanya David terutama. Nah, dia tuh bilang bahwa nih polisi ini sebenarnya nggak ada niat-niatan, ini karena viral aja. Jadi dia salah satu tweetnya bilang, hukum setelah viral itu justru menyisakan banyak tanda tanya itu. Ya, biar netizen reda, tangkap aja dulu orangnya, ntar di dalam bisa nego-nego. Nah, dia bilang itu, tangkap aja dulu Mario David, di dalam baru nego-nego hukuman. Nah, privilege-nya misalnya, pegang HP sambil nonton Netflix. Nah, jika ini yang beneran terjadi, maka gue bakal pakai hukum rimba. Itu omongannya papanya David. Dia nggak terima bahwa ini kepolisian kayaknya main tangkap doang deh, nggak mau ngasih hukuman. Apa dia mau nego-nego gitu, ada harta-harta yang mau dinego gitu. Dan juga katanya Mario Dendi ini dari omongannya papanya David itu dikasih privilege nonton Netflix. Nah, nonton Netflix sebulan tuh berlangganan 300.000 gitu. Bayar berapa itu Mario Dendi bisa nonton Netflix? Nah, apa dengan kekuatan kemampuan Mario Dendi di tahanan, semua TV tabung di sini ganti Smart TV, Pak. Bisa jadi kan? Bisa, duit bapaknya ya. Duit bapaknya yang adalah duit kita tapi dikorupsi. Loh. Jadi papanya nih udah gede banget pengen pakai hukum rimba gitu. Hukum rimba ya mungkin papanya ingin merendang balik kepala Mario Dendi biar adil gitu. Nah, di sini si Agnes itu, pihak Agnes malah berbanding ke David ya. Sekarang udah mereka bersama dan menyerang si Mario Dendi ini dengan kasus kan tadi tindakan laporan pencabulan yang itu juga masih diproses. Nah, jadi kuasa hukum Agnes juga bilang bahwa untuk pelaku utama nih nggak dimulai-mulai juga, dijadikan perhatian.
dan juga keprihatinan besar, nggak hanya bagi kami selaku pemerhati hukum, tapi juga bagi seluruh elemen masyarakat. Nah, pengacara Agnes juga bingung, kok nih belum dihukum-hukum gitu loh. Kalau dia dihukum kan, saya di pihak David aja biar hukumannya lebih dikit. Kalau kondisi Agnes sekarang dia bilang cukup sehat, namun masih sangat tertekan karena kasus ini udah berlangsung dari Februari. Ini udah mau hampir 5 bulan kasusnya berlangsung dan ini sangat berat buat anak, terutama Agnes ya. Walaupun secara kesehatan kami sudah ketemu kemarin sama perwakilan orang tua Agnes dan kami juga terus rutin menjenguk Agnes di LPKA gitu, Lembaga Permasyarakatan Kebijakan Agnes. Kayak saya bercanda ya gitu. Jadi kayak penahanan gitu anak kayak ini. Nah, kalau polisi sih targetnya sih pekan ini ya, minggu ini gitu, akhir bulan Mei lah dia udah harus divonis gitu. Nah, itu dia update terbaru dari sang duta free kick kita Mario Dendi ya. Dan juga kabar sang duta tabul kita duta 5 kali WWWW1 si Agnes anak gemes. Nah, jadi kita bakal update lagi kasus tentang Mario Dendi pasti. Kalau ngobrol kasus yang lainnya doakan saja karena Litsko kemarin masih sibuk banget dan sekarang memang jarang aktif banget YouTube-nya karena apa ya? Nggak tahu karena apa. Tapi akan mulai aktif lagi dan thank you banget tonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip Memiliki tapi tetap sopan.